pada saat mahasiswa melakukan tindakan akupresur, tentu yang harus dipahami oleh teman-teman di tingkat akademik ini minimal teman-teman sudah menguasai ya titik-titik wajib gitu ya, titik-titik wajib untuk masing-masing yang kaki, yin kaki, yang kanan maupun yin tangan ya. Jadi organ-organnya apa saja, silakan nanti Ibu akan share aja secara keseluruhan ya, biar sekalian juga dipelajari gitu ya. Kemudian bagaimana nanti titik-titik menentukan titik meridiannya, apakah 1 cun, 2 cun, 3 cun gitu ya. Nah, oke, ini SOP-nya ya. Tentu pada saat kita melakukan tindakan ya, prosedur sudah jelas seorang perawat itu sudah harus mempersiapkan lingkungan, itu udah pasti ya. Mempersiapkan lingkungan, mempersiapkan perawat ya, perawat juga harus siap. Kemudian pasien juga harus siap gitu ya. Nih, persiapannya jelas yang pertama persiapan ruangan, lingkungan ya. Kemudian persiapan file data klien ya. Karena apa? Karena memang data pasien itu harus terekam dengan baik ya. Sehingga kalau data pasien itu terekam dengan baik, itu nanti akan menjadi pedoman kita sebagai perawat untuk memahami riwayat penyakitnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, siapkan peralatan pijat dan alat bantu pijat atau tindakan akupresurnya ya. Apa namanya? Persiapan alatnya. Nah, untuk tindakan akupresur, Anda itu hanya belajarnya kompetensinya itu adalah level 2. Level 2 itu adalah sifatnya lebih kepada relaksasi ya. Jadi memberikan relaksasi, tetapi untuk level yang lebih tinggi tentu Anda harus meningkatkan kompetensi Anda ya dengan mengikuti pelatihan ya. Kalau sudah level yang lebih tinggi itu Anda sudah memahami beberapa penyakit tuh ya, berdasarkan penyakit-penyakit tindakan akupresur yang akan dilakukan apa. Jadi itu sudah levelnya sudah lebih tinggi gitu ya. Nah, tapi di mata kuliah ini ya koordinator tetap memberikan tindakan akupresur pada kasus-kasus yang sering terjadi di masyarakat ya. Jadi persiapan alatnya adalah terkait dengan tindakan akupresur ya, apa saja yang harus Anda siapkan gitu ya. Kemudian tadi perawat mempersiapkan diri ya. Nah, tentu kita sebagai seorang perawat sudah paham ya bahwa ketika Anda melakukan asuhan keperawatan, tentu jelas pendekatan yang Anda gunakan adalah pendekatan proses keperawatan. Tentu langkah awal yang harus Anda lakukan adalah pengkajian gitu ya. Jadi betul-betul Anda kaji apa sih data-data yang Anda butuhkan nih pada saat pasien itu datang gitu ya. Kemudian yang kedua Anda persiapan kliennya, kemudian nanti juga langkah-langkah apa, langkah atau tahapan ya pada saat Anda akan melakukan tindakan akupresur. Untuk keberhasilan ya, untuk keberhasilan Anda pada saat melakukan intervensi keperawatan, tentu salah satu yang sangat penting, bukan salah satu ya, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang perawat itu adalah komunikasi, gitu ya. Karena dengan komunikasi itu pertama Anda akan mendapatkan informasi, menggali informasi yang Anda butuhkan dari pasien. Ya, kalau Anda tidak mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi, maka Anda akan kesulitan tuh untuk mengeksplorasi ya masalah klien, ya, baik itu terkait dengan pemahaman klien tentang penyakitnya ya ataupun terkait dengan data-data yang berhubungan dengan masalah-masalah psikologis lainnya. Jadi komunikasi ini merupakan salah satu kompetensi seorang perawat yang harus terus Anda asah gitu ya, Anda latih gitu ya, dan harus punya motivasi ya untuk melakukannya gitu.
Yang kedua, pada saat Anda melakukan tindakan akupresur, Anda juga memperhatikan eh, apa namanya tenaga ya energi yang Anda eh, lakukan pada saat pemijatan ya, jangan sampai terlalu kuat, jangan juga terlalu apa lemah gitu ya tekanannya gitu ya, karena kalau terlalu lemah juga tidak tidak sampai kepada titik meridian tadi gitu ya. Nah, tapi terlalu kuat juga itu akan menimbulkan efek yang tidak baik juga pada pasien ya, bisa hematom gitu ya, bisa pasien mengalami nyeri ya, bisa pasien tidak nyaman gitu ya. Nah, karena ini pengalaman juga ya sama ibu, misalnya mungkin teman-teman sering ya ke salon gitu ya, mungkin melakukan apa namanya mau mau refleksi nih atau mau pijat gitu ya. Biasa kan di daerah punggung nih kalau pada saat kita clean bath gitu ya, biasanya paket gitu ya sekalian apa namanya pijat di daerah punggung ya. Saking si apanya si terapisnya, bukan terapis ya kalau tengah salon itu, SDM-nya itu menekan terlalu kuat, padahal kita tujuannya kan untuk merelaksasikan badan kita yang capek, yang lelah gitu ya, supaya lebih rileks ya, lebih nyaman setelah dilakukan pemijatan, tetapi ini tambah sakit-sakit. Nah, ini berarti ada cara teknik penekanannya pada saat memijat itu yang kurang tepat ya, mungkin terlalu kuat dan seterusnya. Ya, ini juga harus dilatih gitu ya. Jadi kita komunikasikan pada pasien ini, gimana Ibu, terlalu kuat nggak, nyeri, Ibu merasa sakit nggak gitu ya. Kita juga instingnya jalan nih sebagai perawat gitu ya. Pada saat kita menekan titik meridian itu, kalau menurut kita itu sudah tepat dan pasien sudah merasa nyaman, berarti sudah benar gitu ya. Kemudian untuk memudahkan kita dalam melakukan tindakan ya, kita bantu dengan krim ya atau minyak, biasanya minyak apa yang minyak ya, misalnya baby oil atau minyak-minyak eh, yang yang berasal dari vegetaria. Nah, itu ya, itu untuk hal-hal yang harus Anda perhatikan. Selanjutnya, Anda harus hafal tadi kata Ibu ya, titik-titik meridian wajib ya, baik yang kaki, yang yin kaki ya, yang tangan maupun yin tangan ya. Nah, ini untuk level 2 tadi kata Ibu ya. Kemudian nanti setelah Anda mengkaji tadi ya, tentu Anda pada saat mengkaji Anda harus tahu nih karakteristik dari keluhan pasien ya. Anda sudah belajar ya, sudah belajar belum lima lima alhamdulillah, lima unsur dasar, lima unsur itu udah, api, air, logam udah belajar, kayu, tanah udah. Siap, sudah Ibu. Nah, sudah ya, sudah tahu kan? Nah, dari masing-masing itu Anda sudah tahu tanda dan gejala apa yang dirasakan oleh pasien. Saya pasien itu dingin, lemes gitu ya, kelihatan pucat. Nah, ini tanda-tandanya apakah pasien dalam kondisi yang atau pasien dalam kondisi yin. Nah, ini yang terganggu anaknya atau ibunya yang intervensi apa gitu ya. Nah, ini harus Anda pahami ya. Nanti setelah Anda ketahui itu, oh ini pasien dalam kondisi apa namanya, dalam kondisi sindrom yang misalnya ya. Nah, apakah manipulasinya Anda tonifikasi atau disedasi? Kalau ditonifikasi itu maksudnya apa? Medi. Maksudnya ditonifikasi itu maksudnya apa, Medi? Medi, Dilemahkan Ibu izin. tonifikasi dilemahkan. Risti, Amanda. Siap Ibu, dikuatkan tonifikasi. Betul ya, dikuatkan. Misalnya tadi pasiennya itu pucat, lemes ya, kalau diraba dingin.